Tes 1 2 3 Cihon Bay. Halo Bradku, titip nama Cihon dong. Senang nonton channel Santuy Movie. Oke siap Brad. Fahrezi Gilang Permana. Bradku mau request nama Japra. Oke Bradku. Nah, sebuah film terbaru dan masih anget banget tentang seorang hacker jenius ahli mencuri yang beraksi merampok uang milik para pejabat korup. Ini kan yang kalian suka? Skuyah, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gas! Mantap. Conversations about liberty, individuality. Film dibuka di mana kita dikenalkan dengan seorang hacker handal bernama Cole dengan nickname WR di VR. Anjay, menghubungi teman hackernya yang mendapatkan kartu kredit serta ATM yang akan dijadikan tempat menyimpan uang hasil pencurian. Selain itu, Cole juga akan menggunakan kartu kredit tersebut untuk kebutuhan penipuan carding. Setiap hari Cole selalu mencuri demi memenuhi kebutuhan hidup, tapi meskipun bisa mendapat uang dengan mudah, Cole gak hidup bermewah-mewahan karena sampai hari ini dia merasa belum punya tujuan hidup yang jelas. Dan inilah War Driver. Pada suatu pagi, Cole mendapat pesanannya, lalu Cole menyimpan sebagian kartu kredit serta ATM dan memberikan sebagian kepada tetangga untuk membantu kebutuhan hidup. Setelah itu, Cole mulai beraksi dengan membawa mobil mewahnya yang udah dilengkapi beberapa perangkat komputer untuk memudahkan aksi hacking. Setiap beraksi, Cole selalu berada dalam mobil lalu parkir di sebuah gedung perkantoran untuk memudahkan menghack server melalui jaringan internet lokal. Saat akan beraksi, Cole melihat seseorang yang kita panggil aja dia Cihon lah ya. Requestan dari Embrad kita yang satu ini datang menghampiri, tapi beruntung Cole segera menutup laptop agar aksinya gak sampai dicurigai. Di pagi hari, Cole kedatangan tamu dan dalam kondisi masih ngantuk, dia segera membuka pintu, tapi tiba-tiba ternyata tamu tersebut adalah Cihon dan entah kenapa Cihon langsung menghajar Cole. Cihon terus melepaskan pukulan, membuat Cole sama sekali gak melawan hingga wajah Cole habis babak belur. Kemudian Cihon mengecek seisi rumah dan menemukan ruangan kerja rahasia Cole. Cihon pun bisa memastikan jika Cole adalah seorang hacker dan tentu aja terpikir untuk memanfaatkannya. Cihon membawa Cole ke sebuah tempat sambil menanyakan bagaimana Cole bisa mendapatkan uang. Sambil kesakitan, Cole menjelaskan bahwa dia adalah hacker spesialis pencuri rekening perusahaan. Dalam beraksi, Cole mampu melakukan itu kurang dari 30 menit dan selalu berhasil tanpa meninggalkan jejak. Keys. Minimal or neglected security. Usually outdated shit, missing patches, hard code. Mendengar penjelasan Cole, Cihon mengenalkan jika dia merupakan kepala penjaga sebuah restoran mewah. Cole diberitahu bahwa belum lama ini tempatnya bekerja kehilangan semua uang, lalu Cihon mencari siapa pelakunya hingga akhirnya mengarah pada Cole. Kemudian Cihon berkata bahwa setiap malam minggu selalu ada perempuan kaya yang datang ke restoran itu. Menurut informasi, wanita tersebut punya uang sekitar 800 ribu dolar Amerika atau ya sekitar 10 miliar rupiah lebih lah dalam rekeningnya. Cole pun diminta mencuri uang tersebut dan memberikannya pada Cihon. Hey, listen bro, you do anything stupid with me? Tentu Cole menolak karena gak pernah mencuri uang dari rekening pribadi. Tapi Cihon terus mengancam karena jika tidak maka hidup Cole gak akan pernah tenang dan Cihon bisa setiap waktu menghajar Cole. Cole pun gak punya pilihan lain dan akan mencuri untuk Cihon asalkan masalah di antara mereka bisa selesai.
Dari sana Cole pulang dan langsung mengabari rekan hacker jika Cole punya masalah dan minta informasi siapa Chihon sebenarnya. Teman Cole langsung memberi informasi bahwa Chihon merupakan fighter yang sering keluar masuk penjara atas kasus penganiayaan dan perampokan. Wah, berbahaya juga si Chihon. Tepat pada malam minggu, Cole pergi ke restoran tempat Chihon bekerja untuk mengamati perempuan kaya yang akan dirampok. Perempuan itu bernama Sarah dan sering datang berkencan dengan sang kekasih. Beberapa saat kemudian Cole mengikuti kemana Sarah pergi hingga tiba di rumahnya. Cole mengamati dari kejauhan dan segera membuka laptop untuk meretas jaringan internet rumah itu. Cole terus berusaha tapi sangat disayangkan sinyal yang ditangkap sangat lemah dan itu membuat Cole harus lebih mendekat. Cole mulai mendekat ke rumah Sarah sambil terus berhati-hati agar gak ketahuan. Setelah terus dicoba, akhirnya Cole bisa masuk dan mendapati bahwa jumlah uang di rekening Sarah sebanyak 876 ribu dolar Amerika atau hampir 15 miliar rupiah. Dengan cepat Cole memindahkan dana tersebut ke rekening Chihon lalu buru-buru bersembunyi karena kekasih Sarah akan pulang. Beruntung Cole gak ketahuan dan tanpa pikir panjang dia segera pergi menemui Chihon. Saat akan pergi secara gak sengaja Cole melihat Sarah dan langsung terpesona dengan kecantikannya. Aduh, tapi Cole gak berani menemui dan segera pergi. Dari sana Cole bertemu dengan Chihon memastikan jika semua dana telah diterima. Tentu Chihon sangat senang karena Cole mudah diajak kerjasama dan gak butuh waktu lama untuk menuruti semua keinginannya. Kini urusan mereka pun telah selesai tapi Chihon mengajak Cole bersenang-senang sambil menikmati uang hasil pencurian. Pada pagi hari, Cole terbangun dengan kepala sedikit puyeng akibat semalam banyak minum. Cole terus terbayang dengan kecantikan Sarah hingga Cole meminta temannya mencari informasi tentang Sarah. Kemudian Cole mencoba teknik brute force untuk meretas komputer Sarah dan gak butuh waktu lama dia bisa masuk. Cole mulai mencari informasi dan melihat beberapa foto Sarah dengan seseorang yang mungkin aja adiknya. Kemudian Cole melacak Sarah melalui detect location dan menemukan jika Sarah lagi berada di sebuah kafe. Beberapa saat kemudian Cole udah berada di kafe itu dan ternyata benar aja Sarah ada di sana. Cole duduk di sebelah Sarah tapi karena gak pede, Cole gak mengajaknya bicara. Cole hanya bisa menatap wajah Sarah dan membiarkannya pergi tanpa sama sekali menyapa. Di malam hari Cole pergi ke rumah Sarah lalu meretas komputernya untuk mendengar apa yang dibicarakan Sarah dengan sang kekasih. Sarah dimarahi kekasihnya bernama Bilson karena telah kehilangan uang dalam rekening. Bilson mengancam akan melukai Sarah jika uang tersebut gak dikembalikan dalam waktu 1 minggu. Mendengar itu Cole sangat khawatir karena Bilson bukan lelaki yang baik. Cole merasa bersalah karena yang dilakukan Cole telah membuat Sarah dalam bahaya. 1 week, Sarah. Pada keesokan hari Cole menemui Chihon agar mengembalikan uang karena Sarah dalam bahaya. Tentu Chihon sangat marah karena Cole sok peduli padahal dia sendiri yang telah mencurinya. Chihon sama sekali gak peduli dan gak akan mengembalikan sepeser pun uang yang telah dicuri dari Sarah. Dari sana Cole pulang ke rumah lalu mencari informasi siapa Bilson sebenarnya. Diketahui Bilson merupakan lawyer para pejabat dan diduga Bilson tahu banyak skandal para pejabat serta dijadikan tempat pencucian uang. Selain itu Bilson juga bekerja dengan bodyguardnya untuk penyelundupan senjata serta kejahatan lain.
Akhirnya Cole kembali menemui Sarah di tempat yang sama, tapi kali ini dia memberanikan diri untuk ngajak ngobrol. Mereka pun saling berkenalan dan tentu membuat Cole sangat senang karena bisa lebih dekat dengan Sarah. Saat akan pergi, neneng Sarah meminta nomor Cole dan itu membuat hati Cole sangat berbunga-bunga. Thanks. Sepulangnya dari sana, Cole menyiapkan alat card trapping karena merasa harus membantu Sarah untuk mengembalikan uang Bilson. Cole menyiapkan alat yang masih bagus lalu menentukan titik ATM yang akan dia datangi. Cole hanya punya waktu 1 minggu dan harus mengumpulkan uang sebanyak 15 miliar rupiah. Singkat cerita, Cole mulai beraksi mendatangi beberapa ATM dan menempelkan card trapping. Cole menghitung uang yang udah terkumpul, tapi sayangnya masih jauh dari yang diharapkan. Cole terus memasangkan ke banyak ATM, tapi sayangnya Cole dicurigai oleh polisi. Cole berusaha melepaskan card trapping dan beruntung berhasil tepat waktu sebelum ketahuan polisi. Kemudian Cole kembali beraksi, tapi tanpa disadari aksinya terekam banyak kamera pengawas. Cole sama sekali gak mempertimbangkan hal itu karena sangat fokus mengumpulkan uang demi membantu Sarah. Meskipun terus beraksi tanpa henti, tapi sayangnya Cole hanya bisa mengumpulkan sebagian. Cole sangat kebingungan karena telah membuat Sarah dalam kondisi seperti ini. Cole pun akan kembali beraksi dengan meretas dari banyak rekening dari perusahaan. Gak lama Cole membuka laptop lalu masuk ke jaringan internet lokal agar bisa masuk ke server. Tapi datanglah polisi karena curiga pada Cole yang berdiam diri dalam mobil. Dengan sangat tenang Cole menjelaskan dengan berbagai alibi pada si polisi itu. No, I'm just some guy with the phone company. Di keesokan hari, Cole pergi ke rumah Sarah untuk menyerahkan uang yang telah dikumpulkan. Cole menuliskan permintaan maaf karena telah menyeret Sarah ke dalam bahaya. Karena Cole melakukan itu karena dipaksa oleh Chihon, Cole juga telah berusaha mencari uang sebagai tanda permintaan maaf pada Sarah. Tapi saat Cole akan menyimpan surat itu, tiba-tiba Sarah keluar dan memergoki Cole. Dengan berat hati, Cole akhirnya menyerahkan langsung sebuah rekening dan surat pada Sarah agar langsung dibaca. Jelas Sarah sangat marah karena gak menyangka bahwa Cole yang telah mencuri uang itu sampai dia diancam akan dibunuh oleh Bilson. Cole pun langsung minta maaf, tapi Sarah mengusir Cole. Pada malam hari, Cole diejek oleh rekannya karena berlaga seperti Robin Hood. Lalu secara gak diduga, teman Cole memberikan sebuah video saat Cole mencuri uang di mesin ATM. Sontak Cole sangat kaget karena identitasnya akhirnya terbongkar dan diancam akan disebarkan. Tapi teman hacker Cole itu akan membuat semuanya aman asalkan Cole memberikan persenan setelah melakukan setiap pencurian. Beberapa saat kemudian, Cole diminta Sarah datang ke rumahnya. Tentu Cole gak akan menolak tawaran itu, apalagi Cole harus menenangkan pikiran karena kini pusing harus ngasih persenan ke teman hackernya. Ternyata Sarah berkata bahwa Cole telah menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Cole sangat senang karena bisa membantu Sarah. Cole menanyakan kenapa Sarah gak pergi meninggalkan Bilson padahal hanya kekasih gelap aja. Sarah berkata bahwa dia gak punya pilihan lain. Kemudian mereka ngobrol sambil menghisap genje. Anyir, kot genje, hah? Mereka gantian menghisap dan mulai terbawa suasana hingga Sarah mengajak Cole masuk karena gak enak dilihat tetangga. Sarah terus bercerita karena Cole telah membuatnya nyaman. Sarah meminta agar Cole menceritakan hidupnya, tapi Cole berkata jika dia gak banyak yang bisa diceritakan karena hidupnya gak punya tujuan. Tapi setelah mengenal Sarah, Cole merasa hidupnya lebih berwarna dan punya tujuan. Sarah pun tersipu malu mendengarnya dan mereka semakin terbawa suasana sampai sensor. Sepulangnya dari rumah Sarah, wajah Cole sangat bercahaya. Cole bahkan membagikan makanan pada tunawisma dan beberapa orang lain sebagai tasyakur binikmah atas apa yang telah dia terima. Aduh.
Setibanya di rumah, Cole diberitahu tetangga bahwa ada orang yang masuk ke rumah Cole. Sontak Cole sangat takut jika itu adalah Ji-hon yang ingin memintanya mencuri lagi. Cole meminta agar tetangganya jangan melapor polisi karena Cole akan menghajar orang itu. Secara diam-diam, Cole masuk ke dalam rumah sambil membawa tongkat baseball. Cole langsung menyerang orang itu yang ternyata dia bodyguard Bilson yang kita panggil aja dia Japra lah ya, requestan dari Brad kita yang satu ini. Cole terus menyerang Japra, tapi sayangnya Japra jauh lebih kuat. Dengan sekuat tenaga, Cole balik melawan dan bisa menumbangkan Japra. Dari sana Cole membawa Japra ke sebuah tempat untuk dihabisi karena telah berani masuk tanpa izin ke rumahnya. Japra memberitahu bahwa Cole gak tahu siapa Sarah sebenarnya dan meminta agar Cole menjauhi Sarah. Kemudian Cole menemui Sarah karena sebelumnya dia berkata jika Bilson punya banyak uang haram. Sarah berkata rumah Bilson semua sistem terhubung dengan internet dan pasti Cole bisa meretasnya. Cole dan Sarah merencanakan untuk merampok uang dari Bilson dan akan mengajak orang lain agar rencana tersebut bisa berhasil. Mereka mendatangi seseorang yang ternyata yaitu Ji-hon agar membantu rencana perampokan. Gak lama Cole dan Ji-hon berunding mengenai imbalan karena tentu aja Ji-hon ingin dapat bagian. Mereka akhirnya sepakat dan membagi tugas agar aksi perampokan berjalan dengan lancar dan semua uang haram Bilson bisa dirampok. Pada keesokan hari, Sarah kembali menemui Bilson, mengajaknya pergi ke restoran agar rumah Bilson kosong. Itu akan digunakan Cole untuk menjalankan rencana perampokan di rumah Bilson. Di waktu yang sama Ji-hon beraksi meretas HP Bilson melalui arahan dari Cole. Tanpa berlama-lama Ji-hon mencoba meretas HP Bilson sambil terus dibantu oleh Cole. Akhirnya mereka bisa meretasnya lalu mematikan semua sistem keamanan di rumah agar Cole bisa masuk dengan aman. Cole terus mencari ke semua ruangan di mana uang Bilson disimpan dan setelah terus dicari, akhirnya Cole bisa menemukannya. Cole segera membuka berangkas dan memasukkan semua uang ke dalam tas. Di saat yang sama, Sarah terus menggoda mengalihkan perhatian Bilson agar gak sadar bahwa rumahnya lagi dirampok. Sebisa mungkin Sarah terus membuat Bilson nyaman. Tapi Bilson sadar bahwa HP-nya gak ada dan saat Bilson akan kembali ke mobil, tiba-tiba Ji-hon datang sambil memberikan HP Bilson dan berkata jika tadi HP Bilson ketinggalan. Bilson gak menaruh curiga tapi berkata akan mencari Ji-hon jika ada sesuatu. Kemudian Sarah pergi ke toilet sebentar karena hampir aja aksi itu akan ketahuan. Sarah pun dihampiri oleh Ji-hon mencoba menenangkan karena Sarah udah melakukan hal yang benar. Secara tiba-tiba Ji-hon mengecup Sarah dan dari situ kita mendapatkan fakta bahwa selama ini ternyata mereka udah saling kenal dan hanya memanfaatkan Cole untuk merampok Bilson. Waduh. Di lain sisi Cole memasukkan satu persatu tas berisi uang ke dalam bagasi, tapi istri sah Bilson pulang ke rumah. Dengan cepat Cole segera bersembunyi dan menutup kembali ruangan berangkas agar gak ketahuan. Sebisa mungkin Cole mengelabui dan bisa lolos membawa semua uang hasil perampokan. Kembali pada Sarah terlihat lagi dalam perjalanan pulang diantar oleh Bilson. Sarah dihubungi oleh Cole dan secara mengejutkan Bilson langsung menodongkan senjata karena udah curiga bahwa Sarah lagi merampoknya. Bilson meminta agar Sarah meminta Cole pergi ke sebuah tempat karena Bilson akan merebut kembali uang itu. Akhirnya Cole tiba di tempat yang telah disebutkan Sarah dan di sana udah ada Ji-hon yang menunggu. Cole dihampiri Ji-hon karena mereka telah berhasil melakukan aksi perampokan dan tinggal menunggu Sarah datang.
Gak lama Sarah datang, tapi dalam keadaan ditodong oleh Bilson. Ji-hoon segera mengeluarkan senjata, tapi Bilson memintanya melemparkan senjata dan mengancam akan menembak Sarah. Kemudian Bilson membawa mereka masuk ke dalam ruangan karena Bilson ingin menghabisi mereka satu persatu. Bilson berkata jika para pejabat pasti gak akan membiarkan mereka lolos begitu aja karena Cole dan para konco udah merampok uang milik para pejabat korup. While they skin you alive! Tentu Sarah dan Ji-hoon sangat ketakutan, tapi Cole balik mengancam akan membocorkan semua rahasia Bilson mulai dari kasus pembunuhan, korupsi, pencucian uang, serta video skandal. Bilson pun akan langsung menembak Cole, tapi Sarah mencoba menahan. Oh my... Suasana menjadi sangat menegangkan karena Bilson mengarahkan senjatanya pada Sarah dan kemudian Cole segera membawa Sarah, sedangkan Ji-hoon langsung menyerang Bilson. Dengan sekuat tenaga, Ji-hoon terus mencekik sampai membuat Bilson kewalahan dan akhirnya Bilson pun tewas. Sementara itu Cole mencoba menyadarkan Sarah, memintanya agar bertahan. Sarah menitipkan pesan agar Cole menghubungi adik Sarah dan memberikan sebagian uang hasil perampokan untuknya. Cole terus menguatkan Sarah, tapi sayangnya Sarah udah gak bisa diselamatkan. Sejenak kita dibawa flashback karena selama ini ternyata Cole udah tahu siapa Sarah sebenarnya. Diketahui nama asli Sarah adalah Reka Vargas dan merupakan komplotan perampok. Dikarenakan Sarah gak bisa diselamatkan, Cole akan pergi, tapi Ji-hoon meminta Cole menyerahkan semua uang hasil perampokan. Cole sama sekali gak melawan dan mengikuti semua perintah Ji-hoon, tapi Cole terlihat sangat tenang dan tiba-tiba ternyata Cole udah bekerja sama dengan Japra untuk merampok rumah Bilson. Cole menyadari bahwa selama ini Sarah dan Ji-hoon hanya memanfaatkannya dan tentu Cole butuh bantuan Japra untuk menghabisi Ji-hoon. Mantap mamang. In his closet. Could be. Meskipun Cole sering mencuri, tapi Cole belum pernah sampai menghabisi orang. Cole gak menyangka jika kejahatan yang dia lakukan sampai menewaskan orang, bahkan orang yang sangat dia cintai. Cole hanya bisa menerima semua itu, lalu kini membagi dua uang hasil perampokan dengan Japra. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Jangan lupa tonton full filmnya langsung, oke? Karena seru banget. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.